Oke, sip. Loh punten bapak-bapak yang di belakang ada kesalahan teknis. Ini ada ibu-ibu yang mau tampil dulu. Yes,
الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-malikil munta'al al-munazzah min asyraqah wal amsal alladhi bayyana li'ibadihi al-haram al-halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah telah menciptakan 7 lapis langit yang makmur. Kita sebagai hamba Allah sang Ghafur Haruslah memperbanyak bertadabbur, Bertafakur bertasyakur agar kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang selalu bersyukur. dan bukan yang kufur. Maka daripada itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sampai berjuta-juta nikmat. Sehingga jikalau kita mau bilang-bilang maka tak terbilang. Dan jikalau kita hitung-hitung, maka tak terhitung. Namun di antara nikmat yang paling utama itu adalah nikmat iman Nikmat Islam Nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. bersama orang-orang yang mulia insya Allah. salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah kita, yaitu Habibana Wan nabiyina Wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zamannya kebodohan hingga zamannya kemuliaan. Minaz zulumati ilan nur. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Hafiz Indonesia Center Al-Mukarram Kiai Haji Bahrudin, yang kami hormati suri tauladan dan panutan kami orang tua pendidikan kami, Pak Haji Sukatman dan Bu Haja Solihah beserta keluarga besarnya, dan yang kami hormati Ketua DKM Al-Barkah Al-Mukarram Haji Mualik, dan yang kami hormati Ketua RW 12 Bapak Jono, dan yang kami hormati Ketua DKM Nurul Iman Bapak Aris Warisan, dan yang kami hormati Ketua DKM Al-Barkah Haji Mualik, yang kami hormati Kepala Desa Teluk Jambe Bapak Uji, dan yang kami hormati Kepala Dusun Bintang Alam Bapak Haji Mahrus Hanafi, yang kami hormati Ketua RW 2 Bapak Zamrodin, dan yang kami hormati Ketua RW 11 Bapak Budi Ekstiarno, dan para hadirin dan tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tatanan sejarah umat Islam banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tak memiliki rasa pri kemanusiaan dan jauh dari sifat kemuliaan. Ada banyak wanita dilecehkan, seorang bayi yang terlahir dengan jenis perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Bahkan sesama antar manusia itu saling membunuh tanpa ada rasa kemanusiaan, dan pemimpin-pemimpin mengedepankan kesombongan, pesta pora dan minum-minuman keras itu menjadi kebudayaan. Banyak korban jatuh karena kebiadaban. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. beberapa abad silam juga dalam tatanan sejarah umat Islam
tepatnya 12 Rabiul Awal di hari Senin. Lukisan indah, coretan sejarah mencatat tentang kelahiran seorang anak yang sangat mulia dan bijaksana, yang akan membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan. Seorang manusia spesial yang akan mengemban misi penting dari Yang Maha Rahman. orang yang mengubah peradaban kelam menjadi peradaban penuh kebanggaan. Dialah Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan kita gambaran jelas bahwa visi dan misi penting dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membawa perubahan. Dengan revolusi mental, umat yang tidak memiliki peradaban menjadi manusia yang penuh kesantunan, dengan menerapkan metode perbaikan moral Perbaikan perilaku dan perbaikan akhlak. dalam perspektif komunikasi dakwah Nabi Muhammad SAW telah melakukan inovasi proses perubahan sosial, karena dengan perilakunya yang dilakukan secara dinamis dan sistematis. Karena akhlak Nabi Muhammad SAW dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh orang-orang yang tidak terbatas zaman. Maka dari itu para hadirin sekalian, marilah kita bahas tuntas salah satu kemuliaan dari akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat syair kami bertiga yang berjudul Meladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap rendah hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah hamba-hamba yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila datang orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan salam. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Ibadur Rahman yang dimaksud di sini adalah hamba-hamba yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan rendah hati, dan apabila datang orang-orang bodoh menyapa mereka dan mengajak kepada perbicaraan yang tidak mengandung hal-hal kebaikan, hamba-hamba tersebut malah mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kebaikan, kata-kata yang penuh dengan keselamatan yang akan menghindarkan hamba tersebut dari dosa yang besar. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada seluruh umat manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memiliki hamba-hamba yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari bentuk rupa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat juga dari bentuk tubuh kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari isi hati-hati kalian. Maka daripada itu Allah ingin memiliki hamba-hamba yang baik, yaitu hamba-hamba yang selalu merendahkan diri terhadap sesama manusia Tanpa membedakan strata, apalagi harta. tanpa membedakan tahta apalagi kasta. Tanpa membedakan bangsa, apalagi bahasa. Biar pian orang Banjar, Kulo wong Jawa, Biar dika uluh Dayak, kuring orang Sunda, di hadapan Allah kita sama. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwa kunci kesuksesan dari dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah dengan rendah hati. Dengan rendah hati kita dihormati. Dengan rendah hati pula kita akan mendapatkan jati diri, dan dengan rendah hati kita akan dipercayai. Namun, apakah yang namanya kesuksesan itu mudah? Tidak. Yang namanya kesuksesan itu tidaklah mudah. harus bersusah payah, melawan rasa gundah, Bertahan walau tak betah, terus pantang menyerah, menikmati hasilnya buah, terus fisabilillah. mendapatkan ridho ibu dan ayah. dengan bismillah kita bisa
Alhamdulillah. Langsung menikah. Hah? Enggak. Kagaklah, karena kita Masih muda. Cukup sekian dari kami bertiga. Siapa kita? Kita adalah Askar asli Karawang. Saya Iqbal Maulana saya Muhammad Sohib Barat. Dan saya Adnan Faiz Ruhyat. pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, bersinarnya karena Allah sayang dan cinta kepada kita. Dan kepada semua yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, tapi insya Allah Allah senantiasa kuat ikatan hati dan jiwa kita dalam ikatan kelak akan dicatat menjadi ahli surga. Amin ya rabbal. Bisa punya lain? Cek. Lebih enak, Bu. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Habibuna Mustafa Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pada semua jamaah sekalian yang tengah hadir di tempat ini, pertama kali saya ingin mengucapkan kepada semua yang hadir, tenang. Saya berdiri di sini sudah dipesan oleh panitia dari awal, Ustadz jangan lama-lama. Insya Allah saya akan bicara di atas panggung ini tidak kurang dari 5 jam. Jadi tolong siapkan tenaganya, hatinya. Insya Allah selama waktu yang diberikan kita akan bisa-bisa betul-betul mengistirahatkan hati-hati kita untuk Allah dan Rasul dan Rasulullah. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Kalau siap angkat tangannya. Sudah? Sekarang taruh di paha teman sebelah kanannya. Taruh? Ya sudah? Taruh di paha kanan sebelah temannya. Sudah? Ikuti saya, ikuti saya. Sambil ditepuk, sambil bilang, teman-teman, gak kompak, teman-teman, siang ini, insya Allah, kita nikmati maulid Nabi kita. Dengarkan ya, perhatikan ya, matikan handphone, gak usah sok sibuk, apalagi sok artis. Janji ya, perhatikan ya, dengarkan ya, saya saksinya. Awas loh ya. Harus pakai ancaman. Jadi kalau teman di samping tiba-tiba buka Instagram, langsung ditepuk dan katakan saya saksinya. Bisa ya Bu? Bu. Kedua, saya mau meyakinkan kepada semua yang hadir pada kesempatan ini, jika di luar sana ada keributan, ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa merayakan maulid Nabi itu bid'ah, merayakan maulid Nabi itu tidak ada tuntunannya, maka pada hari ini saya sampaikan, Bu, yakinlah bahwa inilah cara kita untuk bisa meraih simpati dan perhatian dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau dipikir dahulu pada saat Rasulullah masih hidup atau ibu saja, ibu contoh besok ulang tahunnya, apa iya besok ulang tahun ibu, hari ini ibu sudah ngasih pengumuman, anak-anak tolong cucu-cucu semuanya ingat ya, besok ibu mama ulang tahun. Iya Bu, begitu Bu. Apakah Bapak mungkin besok ulang tahun, lalu kemudian 2 hari, 3 hari sebelumnya udah kasih pengumuman ke satu perumahan, besok ulang tahun saya, tolong semua peringati ya? Enggak. Tapi kesempatan maulid ini adalah menjadi kesempatan ketika manusia agung sudah tiada,
tapi kita akan menyatakan diri, ya Rasulullah, kami ingin menggapai cintamu. Bu, saya mau tanya, ibu kenal dengan Prabowo? Kenal dengan presiden kita, Pak Prabowo? Pertanyaannya, Pak Prabowo kenal sama ibu? Bapak ibu sekarang begitu ngelihat foto, ngelihat orangnya, kenal sama saya? Kenal? Apa saya kenal sama ibu? Ini kan yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan ketika kita ditanya, siapakah Anda? Kita bertanya, aku umat Rasulullah, aku hambanya Allah. Bu, kita ngaku hambanya Allah, tapi pertanyaannya, apakah Allah mengakui kalau kita hambanya? Kita mengakui aku ini umatnya Rasulullah, manusia yang paling agung. Pertanyaannya, emang Rasulullah ngakui kalau kita ini umatnya? Jangan-jangan nanti ketika Rasulullah di hari kiamat berkeliling mencari umat-umat yang cinta kepadanya, jangan-jangan kita dilewati begitu saja. Na'udzubillah. Maka yuk pada kesempatan ini hilangkan keraguan. Hadirnya kita di sini dalam rangka kita meraih perhatian cintanya Rasulullah, agar kelak nanti Rasulullah juga kenal sama kita. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian dirahmati Allah. Lalu ngapain kita hadir di sini? Untuk apa kita duduk panas-panasan? Ibu-ibu sudah mulai kipas-kipasan. Yang ditakutkan oleh ibu-ibu itu cuma satu, bukan karena keringatan, tapi karena make upnya luntur. Gitu kan Bu? Ngapain kita ada di sini Bu? Tidak lain dan tidak bukan, kalau kita sudah kenal dengan seseorang dan berharap orang itu juga kenal dengan kita, maka fahami dengan baik siapakah orang yang kita kenal itu, agar orang itu juga kenal dengan kita. Allah katakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa kata Allah? Kata Allah, telah aku utus Rasul yang statusnya sama dengan kalian. Siapa statusnya? Manusia. Bu, sekarang saya mau tanya, Pak, jika saja kita seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kelebihan apa Pak? Bicara dengan hewan. Lalu dengan kelebihan yang Allah kasih, kita bilang sama ayam, Yam, coba belajar sama lele. Lele itu berenangnya bisa sampai ke dalam. Coba belajar sama lele. Bu, Pak, wajar nggak nasihat ini? Cocok nggak nasihat ini? Bagaimana bisa kita meminta ayam mencontoh lele? Jenisnya udah beda. Kita bilang sama kambing, Bing, tuh belajar sama gajah, kuat. Enggak bisa. Kenapa? Contohnya udah beda. Kalau mau ngajak kambing belajar, maka sama kambing. Kalau mau ngajak ayam belajar, maka sama ayam. Betul Bu? Kalau sekarang saya bilang kepada semua yang hadir, Bu, contoh tuh malaikat. Nah loh, repot kagak tuh? Malaikat nggak pernah tidur. Halo Bu, siap? Bu, siap? Malaikat itu nggak berhenti, terus berzikir. Siapa? Bu, siap Bu? Bapak yang ngamuk nggak dimasakin makanan di rumah. Nggak cocok. Kalau misalkan manusia diminta mencontoh malaikat, Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Tapi kalau mau menasehati manusia, maka cari teladan yang juga manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka contoh tuh Rasulullah, dia juga manusia, sama, bisa berdarah, bisa sakit hati. Walaupun Rasulullah beda dengan kita, sakit hatinya Rasulullah itu beda. Sakit hatinya kita berkepanjangan sambil dibawa nyanyi. Sakitnya Rasulullah hari itu sakit hati, hari itu juga sembuh. Jam itu sakit hati, jam itu juga sembuh. Disembuhkan oleh diri sendiri. Maka disebutkan Rasulullah itu basarun laisa kal bashari, manusia
yang tidak sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Pak, Bu, Rasulullah itu ludahnya, halo, jadi obat. Ludahnya Rasulullah jadi obat. Ludah ibu, ludah bapak. Begitu si bapak pulang dari kerja, tiba-tiba langsung, ya Allah Bu, tadi bapak ketiban sama batu. Mana pak, sini pak. Langsung diludahin, cuah. Dari berdarah malah tambah jadi korengan. Memang Rasulullah itu manusia, Rasulullah juga ngeludah, tapi ludahnya Rasulullah menjadi obat. Manakala dahulu Abu Bakar ketika dalam masa menemani Rasulullah ke Gua Thur, pada saat itu sebelum masuk ke Gua Thur, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, engkau tunggu dulu di sini ya. Aku akan masuk sebentar ke dalam, aku bersihkan di dalam. Khawatir di dalam ada ular. Begitu masuk lebih dulu dibersihkan, betul itu ada kalajengking. Digigitlah Abu Bakar oleh kalajengking Arab. Karena memang ada di Arab. Kalau misalkan digigitnya di kerawang, disebutnya kalajengking kerawang. Jadi nggak usah mempermasalahkan, kalajengking Arab itu lebih dahsyat racunnya. Enggak, emang dasarnya ada di Arab. Semua kalajengking sama. Apa yang terjadi? Rasulullah melihat wajah Abu Bakar pucat, lalu kemudian bertanya, ya Abu Bakar, ma baluk? Kamu kenapa Abu Bakar? Dan dilihat di situ ada luka bekas gigitan kalajengking. Sini kata Rasulullah, sini. Diludahin, bismillahirrahmanirrahim. Sembuh saat itu juga. Ada yang mau coba? Ada dua, yang satu jadi korban, yang satu jadi yang meludahi. Ada yang mau praktek? Tidak memang. Tapi bisa kita jadikan contoh. Toh ternyata memang ada kok cerita beberapa ulama-ulama yang subhanallah dengan karomahnya, dengan kesolihannya, Allah berikan kelebihan yang juga pernah diberikan kepada Rasulullah. Artinya apa? Manusia. Pak, Bu, Rasulullah itu keringatnya wangi kasturi. Bapak Ibu, cium dah sendiri-sendiri dah. Biar merasakan sendiri dah. Artinya keringatnya baginda Rasulullah wangi pada saat belum ada parfum. Tapi kemudian pada saat itu juga Rasulullah menjadikan keringatnya terus bercucuran dengan harapan, ya Allah, aku berharap keringatku nanti akan menjadi pemadam api panasnya neraka. Bukan buat Rasulullah, tapi bagi umatnya. Maka yuk, kalau cerita tentang baginda Rasulullah gak akan ada habis-habisnya. Kalau ada orang yang mempertanyakan, saya seorang pengusaha, apakah saya bisa belajar pada Rasulullah? Rasulullah itu dari kecil sudah jadi pengusaha, betul? Menikahi Khadijah dengan mahar yang sampai detik ini belum ada yang menyerahkan mahar lebih banyak dari maharnya baginda Rasulullah kepada Khadijah. Sampai kemarin Pangeran Inggris sekalipun, mahar yang diberikan ternyata masih belum melampaui baginda Rasulullah. Saya seorang politikus, Rasulullah juga sama, di usia 30 mempersatukan bangsa. Saya seorang guru, Rasulullah juga sama, jadi guru bagi sahabat-sahabatnya. Saya seorang dai, penceramah, sama dakwahnya Rasulullah juga tidak kunjung henti. Saya seorang jenderal, Rasulullah selalu ada di barisan terdepan dalam setiap peperangan. Jadi sekarang kurang apa lagi Rasulullah? Jadi sekarang kita mau cari celah di mana lagi kekurangan Rasulullah? Nggak akan bisa. Maka satu-satunya teladan yang bisa kita pelajari adalah belajar dari baginda Rasulullah. Siap semuanya belajar? Bapak Ibu siap belajar? Angkat tangan kanan. Taruh di paha teman sebelah kanannya. Ikuti kembali. Teman-teman. Gak kompak teman-teman. Mulai hari ini dan seterusnya, insya Allah kita pasang niat mencintai Rasulullah, mengikuti ajarannya, jadi lebih sabar. Kalau ada masalah nggak pakai melotot, apalagi pakai otot. Janji ya,
Saya saksinya. Nggak pakai awas loh. Dah yuk pasang niat. Lalu izinkan di sini saya, Pak, Bu, pada kesempatan yang sayang disia-siakan di atas panggung ini, usikum wa iyaya nafsi. Izinkan saya menyampaikan 3 pesan. Yang pesan ini juga terkhusus buat saya pribadi untuk kita ingat bersama-sama. Pesan pertama, Bapak Ibu, kita belajar dari Rasulullah di era kehidupan sekarang ini supaya hidup kita ini nyaman, langgeng, enak, nikmat. Ya Allah, Pak, Bu, beberapa bulan yang lalu status Indonesia katanya dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Betul? Tapi pasca penjaraan kemarin, ada yang rumahnya kena jarah di sini. Kata ibu, apa yang mau dijarah? Tuh, ada penggorengan panci mau dijarah, gitu ya Pak Lu ya? Tapi pasca penjarahan kemarin, kemudian dunia mengatakan Indonesia bukan sedang tidak baik-baik saja, tapi Indonesia sedang sakit. Tapi kalau sekarang kita disuruh mikirin Indonesia, terlalu kegedean. Kita nggak punya jabatan, betul? Minimal masing-masing kita perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita. Kalau kita sudah perbaiki diri, perbaiki keluarga kita, semua keluarga sudah memperbaiki diri, insya Allah dari yang kecil sampai menjadi besar, bangsa akan pulih menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka yuk 3 hal yang harus kita pelajari. Pertama, Pak, Bu, belajar dari Rasulullah tentang kekuatannya hidup dalam keprihatinan. Bagaimana terlahir sudah tidak punya bapak, 6 tahun ditinggal oleh ibu, harus berjalan melintasi padang kerikil, bukan padang pasir. Seringkali saya kalau mendampingi umroh haji, saya katakan ke jamaah, Bapak Ibu lihat sekeliling, yang dilihat padang pasir atau padang kerikil? Padang kerikil. Maka tidak heran kenapa seringkali Rasulullah ketika pulang ke rumah lalu kakinya berdarah. Kerikil yang diinjak, bukan pasir. Bapak Ibu sekalian, keprihatinan ternyata subhanallah menjadikan Rasulullah tumbuh menjadi pribadi yang hebat, pemimpin bangsa yang paling hebat, yang sampai detik ini diakui bukan cuma oleh umat muslim, tapi diakui oleh dunia, terbukti dengan 101 tokoh dan nama Rasulullah dicantumkan di nomor pertama. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu maaf, kalau sekarang saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ya Allah ekonomi sulit ya, ya Allah ini kerjaan lagi seret ya, ya Allah saya diancam PHK dan segala macam. Bapak Ibu sekalian langsung ingat tuh Rasulullah. Hidup Rasulullah nggak kalah susahnya, hidup Rasulullah nggak kalah sedihnya, tapi Rasulullah tetap saja bisa bangkit untuk menjalani hidup dengan berkata, life must go on, hidup harus terus berjalan. Maka menarik sekali Bapak Ibu, pada saat pandemi ada jamaah haji, saya datang ke pesantren. Lalu datang dia nanya, Ustaz, tolong berikan saya kekuatan. Kenapa Pak? Masa pandemi ini perusahaan saya diambang gulung tikar. Sulit ekonomi kesana kemarin, saya bingung harus ngapain. Lalu saya tanya, Pak, anak Bapak ada berapa? Ada 5. Perusahaan Bapak punya karyawan berapa? Ada 5 juga, ada 5. Berarti 10 orang, Bapak Ibu ada 12 orang. Pak, lihat di pesantren saya harus menghidupi ada ratusan anak yang mereka terus ada di sini di semasa pandemi, dan subhanallah Allah terus kasih makan. Jadi kalau Bapak menghidupi 12 orang saja sudah kepusingan, bagaimana dengan saya? Masalahnya ada pada satu hal, apa itu? Keyakinan. Karena keyakinan kita diambang kesulitan, maka itu yang terjadi. Tapi kalau keyakinan kita balik,
semua akan mudah, badai akan berlalu, maka insya Allah akan menjadi mudah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mau bilang kepada semuanya, Pak, Bu, jika Rasulullah bisa menjadi manusia yang paling agung dengan di sekelilingnya ada begitu banyak himpitan, kesulitan, bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya? Harusnya bisa. Betul, Bu? Caranya bagaimana? Caranya, yuk ikuti kata-kata saya. Bapak Ibu, ikuti kata-kata saya. Bisa? Semuanya tolong mengikuti. Berani hidup. Nggak kompak. Berani hidup. Tak takut mati. Takut mati. Jangan hidup. Takut hidup. Mati saja. Berani hidup, tak takut mati. Karena sejatinya ketika kita sudah siap hidup, maka harus siap menghadapi masalah. Takut mati, ya jangan hidup. Takut hidup, apa pilihan lain selain kematian? Ya sudah mati saja. Maka jalani kehidupan dengan satu kunci. Apa kuncinya? Ikuti kalimat yang kedua. Sabar itu sering menguras air mata. Sabar itu sering membuat diri kecewa. Sabar itu sering membuat hati terluka. Tapi sabar itu indah. Coba tolong tanya ke saya, kapan indahnya? Tanya. Iya, sabar aja. Jadi kalau kita tanya kepada Allah, ya Allah, ini teh udah sabar ya Allah, ini ngadepin anak, ngadepin suami, ya Allah udah sabar, bukan main ya Allah. Ini udah 10 tahun gak selesai-selesai. Terus kapan hadiah kesabarannya? Kata Allah, ya sabar aja. Allah yang tahu kapan waktu kebahagiaan dan hadiah dari kesabaran kita. Masalahnya kita nggak sabar. Terus ibu-ibu lagi-lagi ngomong, Ustaz, kan kesabaran ada batasnya. Kata siapa? Bu, masih mau bilang kesabaran ada batasnya? Enggak. Oh, Ustaz, saya tadi uji terus sama suami sampai habis kesabaran saya. Kata siapa kesabaran teh habis? Bapak Ibu sekalian, kalau kesabaran ada batasnya, maka Allah tidak akan menerbitkan ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, tidak akan pernah Allah memberikan beban kepada hambanya yang melebihi dari kemampuannya. Jadi kalau kita masih merasakan kesulitan, kata Allah, kamu masih mampu. Kalau kita sedang menghadapi himpitan, kata Allah, kamu masih mampu. Tapi pada saat kita sudah menyerah, ya Allah, udah mentok ya Allah. Betul udah mentok, betul ya Allah. Kanan, udah ya Allah. Kiri, udah. Depan, udah. Belakang, udah. Atas, bawah, udah ya Allah. Barulah pada saat itu Allah akan berikan jalan keluarnya. Makanya seringkali ibu merasa gak, Bu? Ya Allah, ini kenapa teh tiba-tiba ada pertolongan di ujung dari masalah? Betul, Bu? Ada masalah kemarin teh kesana kemari cari bantuan, gak dapat bantuan. Begitu sudah pasrah, begitu udah deh kumaha Allah wae, tiba-tiba datang pertolongan Allah. Karena menurut Allah sudah selesai kekuatanmu dan sekarang tinggal aku yang kasih. Maka yuk para semua jamaah sekalian dirahmati Allah, mulai sekarang PR pertama dari acara Maulid ini, jadilah pribadi yang lebih kuat. Karena kehidupan Rasulullah tidak kalah menyedihkannya. Kehidupan yang dijalani Rasulullah tidak kalah susahnya. Apalagi kita sesusah-susahnya, alhamdulillah kita masih bisa merasakan kenikmatan seperti yang tidak juga pernah dialami oleh Rasulullah. Maka kita belajar bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu capek mendengar suara saya? Capek? Saya capek. Maka yuk tolong perhatikan. Maka PR yang kedua yang harus kita jadikan PR adalah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah adalah pribadi yang tidak pernah bosan menjadi orang baik.
Rasulullah adalah pribadi yang tidak pernah bosan menjadi hamba yang saleh, yang melakukan amal-amal saleh. Bapak, Ibu, Anda tahu saya tidak? Saya itu sudah haji 30 kali. Waduh. Anda tahu saya tidak? Saya itu sedekahnya kalau sebulan itu bisa lebih dari 50 juta. Pak, Bu, saya mau bilang, Rasulullah itu sudah mendapatkan status maksum, bebas dari dosa. Udah mendapat status pasti masuk surga, dan yang pertama masuk surga. Rasulullah itu sudah mendapat status malaikat Jibril yang akan mendampinginya. Tapi Bapak Ibu, Rasulullah masih bangun malam sampai kakinya pada bengkak. Saya tahu memang sebagian Bapak Ibu juga kakinya pada bengkak. Tapi kan beda. Kakinya Rasulullah bengkak itu karena sujudnya kelamaan, zikirnya kelamaan, betul? Kalau Bapak Ibu bengkaknya asam urat. Aduh, udah susah lagi ngomongnya deh. Asam urat apalagi, udah segala-galanya deh. Tapi Rasulullah nggak pernah berhenti. Ketika sudah mendapat status ahli surga, masuk yang pertama kali ke surga, mendapat status terbebas dari semua dosa, tapi Rasulullah nggak pernah sombong. Rasulullah selalu tidak pernah bosan melakukan amal-amal soleh. Bahkan sholat malam bagi kita sunnah, bagi Rasulullah wajib. Maka ini PR yang kedua. Kadang-kadang kita sudah merasa cukup, kadang-kadang kita sudah merasa kenyang. Kemarin saya udah sedekah kok 10 juta, udahlah istirahat dulu, gak usah sedekah selama 1 bulan. Begitu umroh, terus kemudian mendengar tuh kata ustadznya, Bapak Ibu sekalian, sholat di Masjidil Haram, 1 sholat nilainya sama seperti 100.000 sholat. Oh, berarti 1 sholat udah 100.000. Ya udah, begitu pulang sampai Indonesia, saya gak usah sholat 5 tahun. Udah merasa cukup, udah merasa kenyang dengan amalan-amalan yang sebetulnya harusnya kita tidak boleh merasa cukup. Bapak Ibu bisa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menjelang wafatnya baginda Rasulullah, lalu kemudian sahabat Nabi tercinta Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ceritakan kepadaku seperti apakah sifatnya Rasulullah. Bapak Ibu, yuk sekarang sebagai penutup, sifatnya Rasulullah itu sudah tergambar dalam 1 kata, sifat. Sifat terdiri dari berapa huruf? S, I, F, A, T. S yang pertama adalah siddiq, jujur. Bapak Ibu, Rasulullah itu jujur. Jadi kalau misalkan kita mau selamat, memang harus jujur. Apalagi di upgrade jadi jujur kacang hijau. Oh, bubur ya. Bukankah disebutkan inna sidqa yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilan nar. Yang namanya kejujuran itu membawa kita pada surga, tapi kebohongan, dusta akan membawa kita pada kehancuran dan berujung pada neraka. Ya Allah, Bapak Ibu, coba kemarin ramai kan Indonesia melihat beberapa pejabat yang dijarah rumahnya, lalu kemudian melihat rumah yang dibangun dengan penuh impian, barang-barang yang dibeli terus kemudian harus melihat berantakan dan hilang semuanya. Cuma karena satu hal, ya karena kejujuran dengan jabatan-jabatan. Dan ini yang harus kita pegang, jujurlah dalam segala hal. Bu, Pak, karena tidak semua orang bisa melakukan kejujuran. Yang kedua, huruf apa? I. Apa I itu? Istiqomah. Banyak orang berbuat kebaikan, tapi sayangnya enggak istiqomah. Istiqomah itu bukannya begini, Bu. Kadang-kadang ada yang bilang begini di pengajian ibu-ibu. Mbak, tahu nggak, Mbak? Aku itu alhamdulillah ya,
Udah 5 tahun ini aku alhamdulillah duhanya nggak pernah putus. Setiap hari duha 2 rakaat, setiap hari 2 rakaat. 5 tahun. Apakah itu istiqomah? Bapak Ibu, istiqomah itu, tolong angkat tangannya. Angkat tangannya. Bukan tepung, Ibu sudah naruh gini aja. Angkat dulu tangannya. Yuk ikuti ya. Istiqomah itu jalan terus dan meningkat. Itu istiqomah. Jadi kalau katanya 5 tahun duhanya masih 2 terus, itu masih belum istiqomah. Yang namanya istiqomah itu, tahun ini sedekah subuh udah jalan alhamdulillah setiap subuh 10.000. Maka di tahun yang kedua upgrade 20.000 sedekah subuhnya. Itu istiqomah. Bisa Bu? Ada yang namanya ibu istiqomah di sini? Tidak ada. Maka yang ketiga, huruf apa yang ketiga? F. Apa F? Fatonah. Apa sih fatonah itu? Bu, fatonah itu apa Bu? Pandai bersyukur. Maka kalau misalkan ibu, maaf Bu, kalau ibu cuma melihat, aduh suami kerjaannya cuma gini-gini doang, gaji cuma segini-gini doang. Bu, lihat di luar sana begitu banyak suami yang gak bertanggung jawab. Betul Pak? Pak, saya belain Bapak nih Pak. Betul Pak? Lalu kalau misalkan Bapak ketemu istri, ini istri masakannya gini-gini aja, nggak ada gitu peningkatan. Pak, Bu, Pak, alhamdulillah di luar sana banyak istri yang keluyuran terus, nggak pernah masak, kerjaannya media sosial. Betul Bu? Jadi kalau ibu masih mau masak, alhamdulillah. Tuh, saya belain juga Bu. Seimbang ya Bu ya. Kalau saja hidup ini sudah dipenuhi dengan rasa syukur, Bu, insya Allah, Pak, insya Allah, Allah tuh sudah janji. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Lanjut. Tuh kan, Bapak Ibu kelihatan tawaduknya, rendah hatinya. Pak Haji Mu'alik bilang, Ustaz, alhamdulillah jamaah Masjid Al-Barkah ini rata-rata jamaah sudah hafal Quran 50 juz. Jadi Ustaz kalau mau ngetes, jangan 1 ayat. Pasti pada diem semuanya. Kenapa? Udah hafal 50 juz. Bingung saya, juz apa aja. Pak, Bu, Allah sudah janji. Apa kata Allah? La in syakartum lazidannakum. Apa kata Allah? Kalau engkau bersyukur, kata Allah, aku akan tambah nikmatku. Bapak Ibu, begini, saya mau kasih simulasinya. Simulasinya begini. Bu, maaf, Bu, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Imas. Bu Imas, bisa tolong maju ke depan nggak Bu Imas? Bapak Ibu, nih tafsiran ayat la in syakartum lazidannakum. Saya begini, Bu Imas, kemarin Bu Imas itu saya terima kasih. Kemarin pada saat saya lagi kepengen makan anggur, Bu Imas kasih saya anggur, walaupun cuma satu biji, tapi saya terima kasih. Bu, sekarang Ibu saya kasih anggur ya Bu ya, sebagai pengganti yang kemarin. Bu, kata Allah nggak bilang aku akan ganti, tapi aku akan tambah. Bu, Ibu Imas karena kemarin ngasih saya 1, sekarang Ibu saya ganti, saya kasih segini Bu. Ini buat saya. Ibu, diterima Bu. Sini Bu, meja Bu. Bapak Ibu sekalian, itu pemahamannya. Jadi jangan berpikir ketika kita berterima kasih kepada Allah atas satu nikmat, lalu Allah ganti dengan 1. Itu namanya mengganti. Tapi kata Allah, la azidannakum, aku akan tambah. Jadi kalau kita kasih Allah 1, maka Allah akan bayar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan itu sudah terbukti. Janji Allah sudah banyak terjadi. Tinggal pertanyaannya, yakin atau tidak?
Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lanjut. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa sepenuh hati kepada Allah, aku akan bukakan pintu baginya, pintu kemudahan dari yang tak diduga-duga. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka yuk mulai saat ini sematkan, lekatkan sifat Nabi, yaitu sifat bersyukur. Huruf yang kedua, maaf, yang keempat, amanah. Maka jaga amanahnya. Pak, Bapak diamanahi punya istri, punya anak, kita jaga amanah kita. Bu, punya amanah, dikasih suami, dikasih anak, jaga amanahnya. Ibu belum tahu aja sih. Belum tahu aja. Suami, Bu, ibu pernah umrah haji kan? Pernah kan? Amin. Bu, itu orang kalau lagi umrah di Mekah berlomba-lomba semuanya mau cium Hajar Aswad. Sampai sikut-sikutan mau cium Hajar Aswad, betul? Bapak, ibu khususnya, Bu, ketika bapak pulang dari kerja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ibu berdandan yang enak dipandang. Lalu kemudian ibu merapat ke tembok, ibu merapat tangan ke tembok, Bapak. Si bapak pulang kerja capek, keringetan, di kerjaan banyak masalah, kesulitan, lalu disambut dengan senyuman ibu dengan bapak sehat ya. Bu, itu pahalanya sudah sama seperti ibu cium Hajar Aswad. Maka kalau bapak pulang kerja, langsung dong disambut, wahai Hajar Aswadku. Jadi ibu gak usah ibu pusing-pusing cari pahala untuk menjadi ahli surga. Di rumah ibu itu sudah ada surga, bapak-bapak di surganya. Walaupun rada-rada aswad gak apa-apa. Apa arti aswad? Gak apa-apa, yang penting hatinya putih, betul Pak? Iya, gak apa-apa kulit ini hitam. Toh kulit ini hitam juga karena cari uang buat istri dan anak, betul Pak? Saya belain tuh Pak. Ya Bu, jadi jaga semuanya amanah masing-masing, terutama ibu. Bu, maaf, ibu masih percaya tidak kalau katanya penduduk neraka itu dimayoritaskan, didominasi oleh yang wanita? Percaya? Percaya. Satu, karena memang secara jumlah lebih banyak wanita. Tuh lihat aja. Ya memang secara jumlah lebih banyak. Tapi yang kedua, kenapa kok bisa sampai wanita lebih banyak menjadi penghuni neraka? Karena Bu, syarat bagi wanita menjadi penghuni surga gampang caranya. Apalagi bagi yang sudah menikah, gampang caranya. Ikuti kata suaminya selama suaminya tidak melanggar syariat. Ikuti kata suaminya. Betul Pak? Pak, betul Pak? Kok Bapak gak semangat sih saya belain? Nyesel saya ngebelain Bapak. Bu, insya Allah yang tadi dikatakan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Itu wanita-wanita di luar sana, jauh di sana. Ini semua ahli surga semuanya. Maka yuk pandai-pandai menjaga amanah, terutama ibu yang akan menentukan bagaimana masa depan ini berkelanjutan. Ibu yang bahkan disebutkan madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak. Maka yuk terimalah kodrat ibu sebagai wanita, jalani dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah pintu surga terbuka dengan semudah-mudahnya. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir, sifat apa hurufnya? T. Apa T? Tablik, menyampaikan kebaikan.
Jangan putus menyampaikan kebaikan. Tidak hanya Pak, tidak harus ustadz menyampaikan kebaikan. Tidak harus kiai menyampaikan kebaikan. Bapak, ibu, siapapun yang punya nyawa tetap punya kewajiban menyampaikan kebaikan. Anak salah jalan, beritahukan. Istri salah jalan, beritahukan. Suami salah jalan, beritahukan. Kadang-kadang yang jadi masalah apanya Bapak Ibu? Ngasih beritahu kebaikan gak diterima. Di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Caranya. Ibu nggak suka bapak ini merokoknya nggak habis-habis, udah kayak lokomotif. Terus begitu bapak merokok, ibu menegurnya, menasehatinya, Pak, bapak tahu nggak sih Pak, asap bapak itu bikin saya sakit Pak, bikin anak sakit Pak, sadar dong. Waduh, dinasehatin begitu. Pak, bapak-bapak apa bisa terima? Nggak bisa terima. Tapi jikalau ibu saja ngomongin dengan cara-cara yang santun, insya Allah pelan-pelan. Ibu sudah ngomong, saat cara santun udah dibilangin tapi gak berubah juga. Belum cukup ternyata. Sama seperti air yang menetesi batu pelan-pelan, lama-kelamaan batu itu berlubang. Ketika kemudian Bapak melihat istri, ya Allah ini si ibu cucian masih berantakan, masakan belum selesai masak, udah sibuk scrolling Instagram. Pak, kalau saja Bapak pakai cara-cara ambil penggorengan dibanting, masak. Gimana istri mau terima? Jadi yang jadi masalah sebetulnya satu. Ketika sudah ada tabligh, yaitu menyampaikan kebaikan, maka perhatikan juga cara-caranya. Niatnya baik, tapi kalau caranya dengan cara-cara tidak baik, maka tidak akan sampai pada kata baik. Jadi kalau sudah punya niat baik, maka sampaikan juga dengan kata-kata yang, dengan cara-cara yang bisa. Yuk semuanya angkat tangan kanan. Sekarang taruh di pundak belakang bagian teman sebelah kanan. Sudah? Udah? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Berikan pijatan buat teman di sampingnya. Mulai. Pijat. Sebelum kita doa, biar ototnya semuanya enteng. Ayo pijat. Bagian bawah, pinggang, pijat. Tuh ada yang negeri tuh. Enggak. Gantian tangan kirinya, pijat, yuk. Sedekah dulu sebelum kita doa. Ya udah, 1 jam lanjutkan saya ceramah di sini. Sebelum doa, kita sedekah dulu tuh. Sedekah pijat. Bikin senang, bikin ototnya temannya jadi enteng, itu sudah sedekah. Jadi nggak harus mikir, aduh aku nggak punya uang yang cukup. Ya udah, pijat aja temannya. Udah ototnya enteng, dia senyum pula kegelian, gini-gini. Itu aja udah pahala. Bisa ya Bu? Buat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barkah yang dalam 1 bulan bisa istiqomah menjalankan pijat, sedekah pijat. Ketemu teman di pasar, Ibu kemarin mana aja gak kelihatan. Lagi di pengajian, kok udah lama sih gak ada kabar. Bagi yang istiqomah selama 1 bulan memberikan sedekah pijatan, tolong datang ke saya janji akan saya berikan sertifikat tukang pijat. Lumayan dapat sertifikat tukang pijat tuh. Masalah sertifikat ini langsung membawa ke surga insya Allah. Baik, para jamaah sekalian dirahmati Allah. Sebelum kita berdoa, maka bersama-sama mari kembali kita hayati, renungkan. Pak, Bu, dari tahun 2010 sampai sekarang ini alhamdulillah Allah titipkan amanah. Saya bisa membawa jamaah umroh setiap bulan, bisa bawa jamaah haji juga setiap tahun.
Di setiap saya bawa jamaah selalu saya bilang begini, Bapak Ibu, kita sekarang ada di Madinah ya. Di Madinah ya, tolong dirasakan, dinikmati, dan besok begitu kita ke Mekah, tolong bandingkan mana yang lebih enak. Begitu sudah di Madinah, tenang betul suasananya. Betul ya Bu Haji? Begitu sudah sampai ke Mekah, ya Allah ini teh, kenapa jadi suasana kok jadi gak nyaman begini? Padahal kan Ka'bah ini ada di Mekah. Padahal kan Baitullah ada di Mekah. Tapi kenapa teh ketenangan ibadah justru malah dirasa ada di Madinah? Jawabannya, karena di Madinah ada satu jasad manusia agung yang nilainya lebih mulia dari Baitullah. Yang kedua, karena dulu di semasa hidupnya baginda Rasulullah yang sudah banyak memberikan uswah hasanah, memberikan teladan bagi penduduk-penduduk Madinah, maka penduduk Madinah terbilang lebih sopan, lebih baik tutur katanya, lebih nyaman diajak bercandanya, nyaman diajak kesehariannya, dan itu tidak lepas dari sentuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk, kemuliaan, keagungan sifat baginda Rasulullah tidak hanya dicontohkan di semasa hidupnya, tidak, bahkan sampai di penghujung kematiannya. Sekarang coba, adakah di antara Bapak Ibu ada yang berani membandingkan cinta yang lebih besar dari cinta baginda Rasulullah? Kalau ada yang berani, simak dulu cerita penutup ini. Bagaimana dahulu baginda Rasulullah dalam keadaan sekarat menjelang kematiannya. Lalu kemudian pada saat itu Jibril sudah ada tepat di hadapannya. Lalu pada saat itu juga didahului oleh malaikat Israel yang datang mendahului malaikat Jibril. Lalu bertanyalah baginda Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahukan kepadaku apa hak yang bisa aku dapat setelah kematianku. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, pada saat ini seluruh malaikat di setiap lapisan langit semua sudah menghamparkan sayapnya, siap menantikan kehadiranmu dan siap diinjak-injak oleh kakimu, wahai Muhammad. Pak, Bu, mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril, Rasulullah tidak nampak senang. Padahal sudah disambut di setiap langit oleh semua penduduk langit, tapi itu tidak membuat Nabi Muhammad senang. Lalu Rasulullah bertanya kembali, wahai Jibril, bukan itu yang aku maksud. Beritahukan kepadaku apa hak yang bisa didapat oleh umatku setelah aku wafat. Lalu kemudian disitulah Jibril berkata, wahai Muhammad, aku mendengar Allah pernah berkata, tidak akan ada satupun yang boleh masuk ke dalam surga sampai engkau dan umatmu yang masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Baru Rasulullah mulai sibuk. Dan pada saat tersenyum itulah lalu Rasulullah berkata kepada malaikat Israel, wahai Israel, if'al ma tu'mar, lakukan tugasmu sekarang. Israel sudah siap kemudian memegang kedua pundak, siap melepaskan ruh baginda Rasulullah. Dan pada saat itu juga perlahan-lahan dilepaskan ruh lepas dari jasad baginda Rasulullah. Dan pada saat itu juga Rasulullah, manusia yang paling agung, tetap merasakan rasa sakit yang teramat sakit. Lalu bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, apakah seperti ini juga rasa kematian yang nanti akan dirasakan oleh umatku? Apa kata Israel? Betul ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sekarang juga engkau angkat tangan, engkau minta kepada Allah agar Allah hapuskan rasa sakit kematian ini. Niscaya Allah akan kabulkan dengan menghilangkan rasa sakit kematian ini. Apa kata Rasulullah? Bu, bisa ya Rasulullah, pakai fasilitas ini. Baik Israel, Pak, Bu, Rasulullah akan memakai fasilitas yang dikasih. Lalu diangkat tangannya dan berkata, ya Allah, jikalau seperti ini rasa sakit kematian yang nanti akan diderita oleh umatku, maka aku minta kepadamu ya Allah, timpahkan semua rasa sakit kematian umatku kepadaku. Ya Allah, jangan kau biarkan umatku nanti merasakan sakitnya sakaratul maut. Biar aku saja ya Allah. Bapak Ibu, disebutkan dalam riwayat
Israel itu nggak pernah nangis. Israel itu terkenal malaikat yang paling kejam. Tapi begitu mendengar doanya Rasulullah, pada saat dia bisa minta kepada Allah agar rasa sakit kematian dihilangkan, tapi beliau malah minta untuk umatnya, dan itu kita. Pada saat itulah untuk pertama kalinya malaikat Israel menitikkan air mata. Ada ya manusia seperti ini? Ada ya manusia yang begitu agung seperti ini, yang tidak mikirin dirinya sendiri, tapi terus mikirin umat-umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sekarang saya tanya, masihkah ada cinta di sekeliling kita yang melebihi dari cinta baginda Rasulullah? Kita tidak akan pernah menemukan. Maka sejatinya seharusnya jangan pernah putuskan hati kita dari cinta pada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 2012 ada satu kisah. Semoga waktu masih cukup sebelum saya tutup. Tahun 2012, pada saat saya bawa rombongan jamaah umrah, ada satu nenek-nenek emak usia sudah 75 tahun. Pada saat di Bandara Soekarno-Hatta, kondisinya sudah mulai menggigil. Lalu anak-anaknya bilang, mendekati dan berkata, "Ustadz, tolong emak dibujuk, Ustadz, supaya umrohnya emak ditunda aja bulan depan. Kondisi emak udah nggak bagus." Begitu saya datang kepada emak, saya bilang, emak sakit ya?" "Iya Ustadz." "Emak, umrohnya emak bulan depan aja ya. Anak-anak emak mau ngajak lagi kok bulan depan." "Enggak Ustadz, emak mau sekarang." Dipaksa, dibujuk dengan segala cara, itu emak nggak mau juga membatalkan keberangkatan umrohnya. Akhirnya sudah bismillah kita berangkat dengan kondisi emak seperti itu. Di pesawat, karena AC-nya sentral nggak bisa dimatikan, di saat itulah kondisi emak semakin menggigil hebat. Kita selimutin sampai beberapa lapis, emak masih juga terus menggigil hebat. Sampai akhirnya begitu tiba turun di Madinah, sampai di hotel sekitar jam 3, lalu masuk ke kamar masing-masing dan bersiap untuk sholat subuh. Dan ketika sholat subuh selesai, salam, tiba-tiba telepon berbunyi, terdengar teriakan dari seorang wanita yang tidak lain adalah mantu dari si emak. Lalu kemudian si mantunya itu berteriak dan berkata, Ustadz pulang ke hotel, saya pulang ke hotel, Ustadz, emak. Ibu kenapa Ustadz? Emak, cepat pulang ke hotel, Ustadz. Akhirnya saya pun segera dari Nabawi segera lari ke hotel. Sampai di hotel, masuk ke kamarnya emak, lalu saya lihat kondisi emak sedang terbaring. Pada saat itu saya tanya kepada mantu dan anaknya, "Pak, Bu, emak kenapa?" Dijawab, "Ustadz, tadi pas mau subuh, emak di kamar mandi bilang mau sholat ke masjid. Tiba-tiba begitu emak mau wudu, emak teriak Allahu Akbar, emak tutup mata, terus emak jatuh. Sekarang kondisi emak ya kayak begini, Ustadz. Tidur tapi dibangunin gak bangun-bangun, masih bernafas." Lalu kemudian pada saat itu saya dekati emak, saya coba panggil-panggil, ternyata betul gak bangun-bangun. Sampai akhirnya saya menjalankan langkah terakhir. Jamaah yang lain sudah ikut datang ke kamar, lalu saya tanya, "Ada yang bawa zam-zam?" "Ini saat saya bawa zam-zam." Saya minta. Lalu kemudian saya tuangkan ke tangan untuk saya kucurkan ke mulutnya emak dengan membaca minum air zam-zam. "Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan maqbulan wa shifaan min kulli da'in wa saqam." Ketika dikucurkan, pada saat itulah emak menghela nafas yang panjang dan emak pergi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, cerita baru akan dimulai. Emak menjalani proses menghela nafas. Tidak lebih dari 3 menit menghela dan sudah keluar, emak sudah tidak bernyawa. Kami tidak melihat emak merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, begitu emak sudah tiada, tangannya sudah lemas, pada saat itu kami melihat bagaimana emak sudah mulai tersenyum cantik sekali. Ya Allah, emak cantik sekali senyuman emak. Meski tubuh, muka, wajah sudah berkeriput, tapi kelihatan cantik sekali. Yang ketiga,
Akhirnya kami segera telepon muasasah. Coba ayo ini kita urus sama-sama. Keluarga ditelepon semua di Jakarta. Di mana sudah siap emak dimakamkan di Madinah? Siap. Ikhlas, ikhlas. Ya sudah, kita urus pemakaman di Madinah. Bapak Ibu, selepas zuhur, emak dibawa ke rumah sakit untuk dimandikan. Ketika masuk ruang pemandian, emak segera akan mulai dimandikan. Belum lama petugas memandikan jasadnya emak, tiba-tiba petugas itu keluar dari ruangan. Kami tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Ish, ada apa?" Petugas itu bertanya, "Enta Amirul Firqah, kamu pimpinan rombongan?" "Ayo, ana Amirul Firqah." "Iya, saya pimpinan rombongan." Apa dia katakan? "Kan umroha." Berapa umurnya? Saya jawab, "Umroha khamsa wa sab'ina sanah," umur yang 75 tahun. Apa kata beliau? "Wallahi uqsim billah." Si petugas itu bilang, "Demi Allah, saya bersumpah kepada Allah. Indama lamastu jildaha lam almas ila kajildi 30 sanah." Ketika saya sedang membasuh tubuhnya, saya seperti sedang membasuh tubuh yang usianya 30 tahun. Bapak Ibu, bedanya apa sih antara usia 75 dengan 30? 75 sudah keriput, harusnya cuma tinggal kulit yang membungkus daging, betul? Membungkus tulang maksudnya. Tapi usia 30 masih kencang. Itu yang dirasakan oleh yang memandikan mayit. Bagaimana dia membasuh tubuhnya emak, semuanya masih kencang. Ya Allah, mak, indah sekali kematianmu, mak. Begitu udah selesai, emak langsung dibawa keluar untuk dikafani. Bapak Ibu sekalian, baru beberapa langkah kami mendampingi untuk emak dikafani, dan masuklah 2 OB membersihkan ruang pemandian mayit. Pada saat itu kami harus dikagetkan kembali dengan teriakan dari 2 OB yang membersihkan ruangan. Baru dia masuk dan dia langsung teriak, "Allahumma Rabbuna, subhanaka ya Rabbana Rabbuna." Kami semuanya mendengar teriakan di ruang pemandian mayit, menggema suara OB itu. Akhirnya semua kita balik lagi. "Syekh Habibi, ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak?" "Apa, Bu?" OB itu nggak ngomong. Dia cuma bilang begini, Syuma, coba cium. Ruangan pemandian mayit itu tercium harum yang tidak pernah dirasakan oleh OB di sepanjang dia membersihkan ruangan mayit. Harum yang sampai detik ini saya bolak-balik ke sana mencari parfum yang sama, enggak juga ketemu. Saya cuma berpikir, emak baru saja dimandikan dengan air dari telaga Kautsar. Wangi haruman itu. Ruangan itu begitu wangi sekali. Begitu udah selesai, kami cuma bilang, "Ini emak apa sih amalannya?" Sampai akhirnya emak dikafani, lalu kemudian dibawa ke kamar mayit. Buat yang sudah pernah umroh, pernah haji, kamar mayit itu yang akan disolatkan itu disimpannya di Bir Ali, Pak Haji. Jadi di Bir Ali itu ada satu ruang itu untuk mayit-mayit yang akan nanti disolatkan di Madinah. Di situ disimpannya. Emak mendapat keputusan akan disolatkan besok subuh. Wafat subuh, disolatkan subuh. Ketika kami sudah ada di belakang imam, beberapa satu rombongan kami sholat di belakang imam, kami sholat mayit, dianggap kami semua keluarganya emak. Pada saat kami sudah salam, pada saat itu semua orang dari belakang berhamburan berebut untuk mengangkat tandunya emak. Kami gak kebagian. Kami mau merebut, udah gak dapat bagian. Begitu kami sudah keluar dari Nabawi, pada saat itu kami melihat sudah ada barisan orang-orang laki-laki berbaju putih kebanyakan, semua berbaris. Dan pemandangan yang pada saat itu kami temukan bukan keranda yang dibawa jalan, tapi keranda berpindah dari satu tangan berpindah ke tangan-tangan yang lain. Cepat sekali. Ibu, Pak, saya kira udah selesai, tapi ternyata masih ada finalnya. Di mana finalnya? Finalnya begitu emas sudah dimakamkan, lalu kami keluar dari pemakaman baqi, lalu di saat itulah ada seorang askar. Askar itu polisi yang bertugas di masjid tersebut. Lalu dia memanggil, "Habibi, halim male. Sini. Enta min ahlil maitah? Kamu dari keluarga si mayit?" "Ayo Habibi." "Iya, saya keluarga dari si mayit." Apa dia katakan?
Wallahu uqsim billah. Demi Allah saya bersumpah kepada Allah. Sakantu bil Madinah 25 sana. Aku sudah bertugas di Madinah ini selama 25 tahun. Walam ajid kahadal masal. Tapi aku belum pernah menemukan kejadian seperti tadi. Saya bertanya, ayo masal, kejadian apa? Karena rijal yatajawuna ba'dhum ba'dha wa yarfa'una al-maitah. Kejadian di mana ada begitu banyak orang berbaris berhadap-hadapan dan memindahkan keranda dari satu tangan ke tangan yang lain. Itu belum pernah saya temukan selama 25 tahun dia bertugas di sana. Maka pada saat itu pikiran saya melayang, jika dia yang bertugas sehari-hari di Madinah saja belum pernah menemukan kejadian itu. Lalu pertanyaannya, siapakah orang-orang yang begitu banyak yang berbaris tersebut? Bisa jadi itulah malaikat berwujud manusia yang Allah hadirkan di atas muka bumi. Saya memutuskan harus bertanya kepada anaknya, apa amalannya emak. Begitu sampai di kamarnya, saya katakan, Pak, Bu, udah lihat kan prosesnya emak, semuanya berjalan dengan aman, lancar. Emak sudah senang. Sekarang beritahukan ke saya, apa amalannya emak sampai emak bisa sebegitu indah kematiannya. Akhirnya si mantunya yang bilang, Ustaz, kalau menurut saya yang banyak menemani dan banyak dapat cerita dari suami saya, sebetulnya emak gak ada yang spesial dari emak. Emak sama saja amalannya, ya ikut pengajian, ya sholat, ya di rumah ngurus cucu, udah itu aja, gak ada yang lebih. Tapi Ustaz, menurut cerita suami saya dan saya jadi saksinya, emak di sepanjang hidupnya nggak pernah putus dari sholawat. Saya saksi Ustaz, bagaimana emak lagi sholat, Allahumma salli ala, sambil masak, emak sambil sholawat. Emak lagi ngajak main susu, main cucu, yang diajakin adalah sholawat. Emak mau ke pasar, pulang pasar, itu yang dibaca adalah sholawat. Emak tidak pernah putus sholawat. Di situ saya meyakini benar, inilah sebabnya. Kenapa? Bisa jadi pada saat Rasulullah tahu ada umatnya yang begitu cinta kepada yang sedang datang ke Madinah. Bisa jadi pada saat itu Rasulullah yang minta langsung kepada Allah agar almarhumah emak bisa diwafatkan di Madinah dan bisa lebih dekat lagi dengan Rasulullah. Maka pada semuanya yang hadir pada kesempatan ini, usikum wa iyaya nafsi, saya menasihati diri saya khususnya dan kepada semua yang hadir, jangan pernah putus dari sholawat. Jangan pernah putus dari sholawat. Apapun yang kita lakukan, baca sholawat, karena disitulah Rasulullah akan membalas cinta kita insya Allah. Bersama-sama mari kita angkat kedua tangan kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Dengan kita awali bersama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Menatap lagi Maha Mendengar, yang Maha mengabulkan setiap doa yang kami panjatkan. Allah, pada kesempatan ini ya Rabb, dalam acara yang mulia ini ya Rabb, kami mohon kepadamu dengan sangat, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan dan kemaksiatan kami, serta keburukan-keburukan kami. Ya Allah,
Engkau tahu kami banyak dosa. Engkau tahu kami banyak salah. Engkau tahu kami banyak maksiat. Kalaupun saat ini banyak orang memandang kami baik, kalaupun saat ini banyak orang memandang kami mulia, bukan karena kami yang baik, bukan karena kami yang mulia, tapi karena Engkau yang masih menutup aib-aib kami. Karena Engkau yang maha baik, yang masih menutup dan menjaga semua aib-aib kami. Allah, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb, ampuni dosa-dosa yang menjadi sebab kedamaian pergi meninggalkan rumah tangga kami. Ampuni dosa yang menjadi sebab masalah terus datang silih berganti dan tidak kunjung henti. Ampuni dosa yang menjadi sebab anak-anak keturunan kami jauh dari taat padamu, jauh dari taat pada perintah kami selaku orang tua. Allahumma Rabbana ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, inilah wajah ayahanda kami, inilah wajah ibunda kami, inilah wajah kedua malaikat yang sudah begitu hebat mendidik membesarkan kami tiada henti ya Rabb. Allah, kami mohon padamu dengan sangat ya Rabb, bagi orang tua kami yang saat ini masih ada, kami mohon sehatkan orang tua kami, kuatkan orang tua kami, panjangkan umur taat ibadah orang tua kami, izinkan kami bahagiakan orang tua sebelum ajal memisahkan kami. Bagi orang tua kami yang sudah tiada, bagi orang tua kami yang sudah kembali padamu, kami mohon dengan sangat ya Rabb, ampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, bebaskan dari siksa api neraka-Mu ya Rabb. Kami saksi betapa hebatnya orang tua telah mendidik membesarkan kami. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allah, pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, kami mohon padamu dengan sangat ya Rabb, jadikanlah nama Muhammad, kekasih hati, kekasih-Mu yang mulia, tetap melekat dalam hati dan keseharian kami. Jadikan ya Rabb, cinta kepadanya terus melekat tiada henti dalam setiap zikir kami. Allah, jadikan semua sifat-sifat mulianya juga akan Engkau lekatkan dalam diri-diri kami. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allah, sampaikan permohonan maaf kami kepadanya. Kami belum bisa menjadi umat yang terbaik. Kami belum banyak melakukan sunnah-sunnahnya. Kami belum banyak mengikuti semua ajaran-ajarannya. Mohon sampaikan salam maaf kami ya Rabb, karena kami tetap berharap pada saatnya nanti Engkau hadiahkan syafaatnya untuk kami. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allah, kami mohon padamu dengan sangat ya Rabb, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, kami berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami yang mulia ini. Kami angkat tangan, kami langitkan doa, kami bermohon padamu ya Allah, bermohon padamu ya Rabb, mudahkan urusan-urusan kami, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Seperti Engkau bahagiakan kehidupan dunia kami, maka bahagiakan juga kelak kematian kami, bahagiakan juga kelak kehidupan setelah kematian kami. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allah, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb, sampaikan salam rindu cinta kami pada Rasulullah, sampaikan kami sayang padanya, kami rindu padanya, kami berharap kelak nanti Engkau hadiahkan syafaatnya untuk kami. Ya Nabi salam alaika, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
salawatullah alaika. Allah, kami mohon padamu dengan sangat ya Rabb, ketika nanti akan tiba saat ajal menjemput kami, ketika nanti akan tiba waktu Engkau hadirkan malaikat Israel menjemput ruh kami, pada saat itu kami mohon padamu dengan sangat ya Rabb, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami di hari yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik, dalam kesempatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Allahumma Rabbana la tada' lana al-yawm wal ayyam ba'da al-yawm dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan Kau biarkan hari ini ya Rabb, dan hari-hari setelah hari ini ya Rabb berlalu tanpa Engkau sembuhkan penyakit-penyakit kami, tanpa Engkau ampuni dosa-dosa kami, tanpa Engkau penuhi semua harap dan kebutuhan kami, tanpa Engkau lunaskan hutang-hutang kami, tanpa Engkau cukupi ya Rabb semua kebutuhan dunia dan kelak akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Biyadikal khair walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.